Sastra Jendra Hayungner Pangrawating Diyu. Nah, ini kan tadi kan sudah sekilas. Jadi sastra itu sebuah kata atau kalam tanpa tulisan, tanpa papan. Tanpa tulisan, tanpa papan. Itu namanya sastra. Jendra itu perihal ilmu ratu, perihal ilmu rojo, tentang keagungan. Hayuningrat itu tentang untuk rojo supaya memiliki otak dan memiliki perilaku sing arif dan bijaksana yang akan mewujudkan kedamaian semesta. Hayu itu damai, tentrem, adem, rat, itu semesta. Pangrawating itu sebuah proses yang dilakukan untuk mengendalikan perbuatan-perbuatan diu, perbuatan-perbuatan raksasa, serakah, angah-angah, ego, kepentingan, karepe dhewe, ungkapan-ungkapan yang menjatuhkan, ungkapan-ungkapan lesan yang suka menjadi dementor, sehingga Pangrawating Diyu itu proses kehidupan untuk menjadi baik dengan mengendalikan perilaku-perilaku buta, perilaku-perilaku buta, perilaku-perilaku yang akma, perilaku-perilaku raksasa, kan gitu. Di pewayangan kan begitu. Tapi ini kan akan hanya berhenti pada wawasan, hanya berhenti pada wacana. Jika kita tidak mengetahui sesungguhnya ilmu apa begitu. Uraiannya seperti ini, setiap orang bisa menguraikan. Tapi pada saat sastra sih apa sih yang menjadikan raja itu supaya berfungsi, yang menjadikan supaya seseorang itu menjadi arif dan bijaksana? Adanya ilmu, satu kata yang tidak tertulis di papan dan di kertas, ini apa? Ini apa? Kata yang akan membuka hakikat. Makanya kan kalau di dalam pakem-pakem dikatakan sastra Jendra itu rahasia yang hanya diberikan orang-orang tertentu, sehingga ini sebutannya darah biru kan gitu. Sebenarnya kan nggak begitu. Sang pengungkap sastra Jendra ini yang sekarang kita mendengar, kita menyimak, kita membaca, itu kan kita kan tidak tahu sendiri. Maksudnya si pengungkap sastra Jendra Hayuningrat Pangrawating Diyu ki maksudnya mbiyen apa kan gitu. Apa? Kan menafsir-nafsir. Ya kalau dibuat kan begini. Kalau dibuat simpel, adanya sebuah ilmu yang akan menunjukkan adanya hakikat. Hakikat itu keberadaan Tuhan. Adanya ilmu yang akan membuka hakikat. Hakikat yang membuka jati diri fitrah manusia. Siapa yang mengetahui dirinya maka mengetahui Tuhannya. Karena fitrah itu maknanya belahan, asal dari Tuhan. Nafahtu min, terus saya tiupkan ruh daya kuat milik Tuhan, sehingga kamu punya daya kuat, itu ruhnya Tuhan. Kamu punya daya kuat itu karena fitrahnya Allah yang diselupke, yang dimasukkan, dipinjamkan ke dalam diri saat kita umur 40 hari, saat 120 hari, mana yang benar. Kemudian tapi yang jelas bahwa intinya adanya sebuah daya kuat yang ditiupkan ke dalam tubuh pada saat kita di dalam gua garbo sang ibu, maka punya daya kuat. Proses kemudian dipinjami daya kuatnya Tuhan, inilah disebut fitrah. Fitrah itu maknanya belahan, sehingga fatoronas, fitrahnya manusia itu adalah daya kuatnya Allah, asalnya dari Allah, yang menyebabkan kalau kamu berbuat itu dosa karena ada ini. Fa'akim hajaka litini khanifah fitratallah, fitrahmu itu songko fitrahku, sehingga kamu itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa bercelak, itu karena daya kuatku. Daya kuatmu itu inilahi wa inna ilaihi rajiun, yang dikembalikan itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu ruh yang asalnya dariku. Sing jenenge jasad kuwi asale kok lemah yo balekne ndik lemah. Karena kamu nggak bisa mengembalikan ruh dalannya mulih, pintunya pulang tidak kamu kenali. Latat dila li kholqilah, tidak ada perubahan mengenai fitrah ini, tapi sudah kamu kotori karena kamu aku, pintermu, isoku dan seterusnya, menjadikan kamu tidak kembali kepadaku. Perbuatannya sama, tapi kesadarannya yang berbeda. Itu sudah akan memiliki dampak di dalam kehidupan.
Maka di sinilah menjadi gamblang Sastra Jendra Hayung Nera Pangrawating Diyu. Makanya kupluke raja-raja itu kan gambare buta gitu. Kupluk raja itu buta gambare gitu loh. Ini artinya untuk mengingatkan bahwa bukan menjadi raja atau berarti ratu yang jadi tujuan hidup, dan untuk menunjukkan sehingga pada saat cerita Ramayana, saya nggak cerita panjang lebar tentang ini, saya globalkan saja, tapi ada satu cerita di Ramayana saat Subali bla 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 begitu ya. Subali ki sapa ya ora kenal sampean. Rahwana dan seterusnya, Sinta dan seterusnya, bla 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 begitu. Kemudian Sukesi, ya katakanlah demikian, itu mau dinikah jika dapat orang yang mampu medar tentang Sastra Jendra Hayung Nera Pangrawating Diyu. Nek iso medar, iso menunjukkan bukan wawasan, bukan dari kitab, bukan dari buku, tapi bisa medar apa itu wahyu Sastra Jendra, tidak tertulis, tidak ada di papan, tapi dapat dikenali menjadikan dapat mengenali Tuhan. Siapa yang dapat menunjukkan maka jadi suami saya, kan begitu. Yang meminta anaknya, tolong Pak, tapi anaknya itu gak duwe ilmu, sing ngerti pake, akhirnya sing budal bapake, akhirnya Sukesi dirabi bapake, anake nesu tukaran, kan gitu kan. Itu wayang. Tapi ini sindiran yang luar biasa begitu. Maka selalu ada wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Itu pasti ada untuk terwujudnya Pangrawating Diyu itu selalu ada, terwujudnya damai, tentram, adil itu selalu ada.